Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan subuh hari ini menjelang makan sahur, kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita lihat masih dalam pembahasan sholat. Terakhir kita bahas tentang bacaan ta'awudz saking hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana dikatakan Nabi SAW itu membaca ta'awudz, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Aku minta perlindungan kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, yaitu yang dilaknati, dari kesombongannya, dari kegilaannya, dan dari tiupannya. Dan sekarang kita lihat hadis nomor 290 dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita sudah masuk sebagian dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bitakbiri wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin baina dhalik wa kana idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa idza rafa'a minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha ay yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sabu' wa kana yuktamu sholata bitaslim. Akhrajahu Muslimun wa lahu illatun. Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membuka salat dengan takbir, yaitu dengan takbiratul ihram. Lalu dan memulai bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Bila beliau rukuk, jadi bila beliau itu rukuk, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Jadi kepalanya tidak terlalu diangkat, kepalanya tidak terlalu ditundukkan. Tetapi pertengahan antara keduanya. Bila beliau itu bangkit dari rukuk, beliau tidak akan bersujud sampai beliau berdiri tegak. Jadi i'tidal, bangkit dari rukuk itu dengan berdiri tegak. Bila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, bangkit saking sujud, beliau tidak akan bersujud lagi sampai beliau duduk tegak. Jadi duduknya juga tegak. Pada setiap 2 rakaat beliau selalu membaca tahiyat. Zuhur 2 rakaat tahiyat, terus nanti 2 rakaat lagi tahiyat. Asar demikian, Isya demikian, Maghrib juga 2 rakaatnya tahiyat dulu. Beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan kakinya yang kanan, yaitu duduk iftirash, duduk seperti tasyahud awal. Beliau melarang duduk di atas tumit yang ditegakkan. Duduk di atas tumit yang ditegakkan. Dan melarang meletakkan kedua siku
seperti binatang buas, yaitu ditaruh di lantai. Beliau mengakhiri sholat dengan ucapan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi diterangkan Nabi SAW memulai sholat dengan takbir. Yang dimaksud dengan takbir sini adalah takbiratul ihram. Jadi kalau kita bicarakan takbir untuk memulai sholat, takbiratul ihram. Ditakbir untuk memulai sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Karena dalam hadis disebut wa tahrimuha at-takbir. Dalam hadis itu disebut wa tahrimuha at-takbir. Untuk tahrimnya itu ucapan takbir. Artinya mengharamkan hal-hal yang di luar sholat. Lagi di dalam sholat tidak boleh dilakukan. Jadi takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Dari hadis wa tahrimuha at-takbir. Kemudian disebutkan wal qira'a bilhamdillah. Membaca dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan ini dikaitkan dengan sholat. Yang dimaksudkan sini adalah baca Al-Fatihah. Dan dia ketika itu Nabi SAW memulai dengan membaca Al-Fatihah. Walam yushhas ra'sahu walam yusawwibuhu. Ketika ruku punggung beliau tidak terlalu turun dan tidak terlalu diangkat dan tidak terlalu turun. Ketika ruku tidak terlalu diangkat dan tidak terlalu turun, tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Ya, jadi tidak terlalu begini, tidak begini. Namun begini ruku, rata di antara keduanya. Terus walakin baina dzalik. Jadi tidak terlalu tanzil, tidak terlalu rafa, tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Berarti siku. Jadi kalau untuk ruku, orang ruku gini. Ini punggung. Badannya tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Kemudian tiap 2 rakaat fi kulli raka'ataini at-tahiyyah. Tiap 2 rakaat itu ada tahiyat. Jadi untuk semua tasyahud seperti itu, letaknya tiap 2 rakaat. Kemudian diajarkan duduk untuk 2 rakaat tadi. Wa kana yafrishu rijlahul yusra. Yaitu kaki kiri itu diduduki.
Sedangkan tadi kaki kanan itu ditegakkan. Seperti kita duduk tasyahud awal. Kaki kiri diduduki. Kaki kanan ditegakkan. Iftirash. Duduknya seperti ini. Lalu dikatakan Nabi SAW itu larang dari uqbatis syaitan. Ainnya di dhamma, qafnya disukun, jadi bacanya uqbah. Wa kana yanha an aki bisyaitan. Dalam riwayat yang lain dikatakan dengan kalimat akibi, yaitu kedua kaki ditegakkan, kedua kaki itu ditegakkan atau dibentangkan, kemudian punggungnya itu nanti di tanah, akhirnya bokongnya nanti duduk di tanah. Kakinya dibuka gini, ini saya nggak bisa duduk seperti itu tuh. Ini sini lagi. Terus bokongnya di tanah. Ada yang bisa ini? Nah itu sama tuh. Itu namanya duduk uqbatis syaitan atau akibis syaitan. Apa duduk apa itu kayak gitu? Kayak kiri ya dah. Iya kan? Lagi nyantai-nyantai dia kayak gitu tuh. Persis. Maka dilarang. Tadi dikatakan ini duduknya setan, yaitu kalau tadi diterjemahkan beliau melarang duduk di atas tumit. Mana tumit? Nah, bukan, yang ditegakkan. Bukan. Kayak tadi duduknya. Kalau di sini keterangannya kayak gitu. Kalau tadi yang pertama tafsirannya seperti itu lebih bagus. Terus dilarang lagi duduk yaftarishar rajul dhira'aihi, yaitu ketika sujud ini sikunya diletakkan di lantai. Ketika sujud, kalau tadi kan ketika duduk, yang dilarang lagi. Di dua dilarang. Siku di lantai. Nempel di lantai. Allahu Akbar. Yang ada gimana? Angkat siku dari lantai. Kalau ini nggak boleh. Termasuk lagi berjamaah juga. Ya, berarti kalau lagi berjamaah kanan kiri, ya gini. Ya, jangan gini. Ya, sebagian belum paham sholat. Lalu disebut tadi iftirash syabu, seperti cara sujudnya binatang buas. Berarti tidak boleh niru setan, tidak boleh niru hewan, yaitu binatang buas tadi kalau sholat. Nah sekarang kesimpulannya, faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan dalil wajibnya membuka sholat dengan takbiratul ihram.
dengan takbiratul ihram. Nah, tadi kita sebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini ucapan Allahu Akbarnya. Jadi bukan angkat tangannya. Jadi kan nggak angkat tangan untuk memulai sholat, nggak batal sholatnya. Tapi memulai dengan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbarnya itu takbiratul ihram. Kalau baru dia mulai cuma angkat tangan saja, tidak ucapkan Allahu Akbar, langsung. Nah, nggak ada ucapan Allahu Akbar, berarti tidak takbiratul ihram. Atau dia cukup misalnya cuma Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Tangannya sudah sedekap langsung. Sah. Harus ada ucapan Allahu Akbar. Itu yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Maka niat saja belum cukup, harus mulai dengan takbiratul ihram tadi. Ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh ucapan takbir ini diganti. Allahu A'zam nggak boleh. Allahu Rahman nggak boleh. Allahul Rahim nggak boleh. Terus faedah yang berikutnya lagi, yang kedua. Hikmah kenapa kita mulai sholat dengan ucapan takbir. Hikmah kenapa kita mulai sholat dengan ucapan takbir. Yaitu supaya orang yang sholat menghadirkan hati. Supaya orang yang sholat menghadirkan hati. Karena ia sedang menghadap Allah. Karena ia sedang menghadap Allah. Dan Allah maha besar dari segala sesuatu. Dan Allah maha besar dari segala sesuatu. Sehingga seseorang bisa khusyuk, sehingga seorang itu bisa khusyuk dan tidak sibuk dengan hal-hal lain di luar sholat. Jadi langsung dihadirkan hati. Berarti Allah lebih penting, dipentingkan daripada urusan dunianya. Lebih penting daripada urusan pakannya. Lebih penting daripada warungnya. Lebih penting daripada urusan kantornya. Jadi dihapus semuanya tadi yang urusan-urusan luar. Fokus langsung dalam sholat. Jadi fokus langsung dalam sholat. Terus faedah berikutnya lagi, yang ketiga, hadis ini jadi dalil bacaan Al-Quran dalam sholat dimulai dengan Al-Fatihah. Dimulai dengan Al-Fatihah. Jadi seandainya ada yang baca Al-Ikhlas dulu baru Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Ya. Dia baca Al-Baqarah dulu baru Al-Fatihah dalam sholat, sholatnya tidak sah. Dia baca yang lainnya berkali-kali, ya, sebelum Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Al-Fatihah duluan.
Terus faedah yang berikutnya lagi. Hadis ini jadi dalil tentang cara rukuk. Tentang cara rukuk. Yaitu antara kepala dan punggung itu lurus. Antara punggung dan kepala itu lurus. Jadi tidak kepalanya lebih turun, tidak kepalanya lebih tinggi. Kepalanya turun, kepalanya tinggi. Jadi lurus antara punggung dan kepala. Faedah yang berikutnya lagi. Setelah rukuk, badan dalam keadaan tegak lurus. Itulah wujud dari tumakninah. Setelah rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Jadi dia lurus dulu badannya. Ya, badannya itu lurus. Baru kemudian turun sujud. Enggak boleh belum lurus sudah turun. Allahu Akbar, belum lurus. Harus lurus dulu, berarti harus ada tumakninah. Diam dulu sejenak. Kemudian faedah berikutnya lagi. Diperintahkan membaca tahiyat di setiap 2 rakaat. Tiap 2 rakaat. Kecuali kalau sholatnya 3. Berarti di rakaat kedua dan rakaat yang ke-3 untuk maghrib. Tapi tiap 2 rakaat ada duduk dulu. Terus faedah yang berikutnya lagi. Cara duduk selain tahiyat akhir. Cara duduk selain tahiyat akhir adalah duduk iftirash. Adalah duduk iftirash. Ingat ya, selain tahiyat akhir. Namun kalau tahiyat akhir duduknya tawarruk. Berapa rakaat pun kalau dalam mazhab Syafi'i. Saya bangkit dari sujud, mau duduk antara 2 sujud, iftirash. Allahu Akbar. Ya, terus mau duduk tahiyat awal, iftirash. Ini duduk selain tahiyat akhir. Namun kalau sudah tahiyat akhir, tawarruk. Kaki keluar. Yang sudah diterangkan tentang penjelasan tahiyat awal, tahiyat akhir dulu kita bahas di hadis Abu Humaid. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, duduk di rakaat terakhir pokoknya duduk tawarruk, kakinya keluar. Berapapun jumlah rakaatnya, 1 witir, 2 yang genap atau 3 salat witir misalnya, tetap keluar. Terus faedah berikutnya lagi. Dilarang duduk yang disebut ukbati syaitan. Yang disebut ukbati syaitan. Ya tadi bagaimana duduknya? Kaki kanan kiri dikeluarkan,
terus nanti bokongnya di lantai. Terus faedah yang berikutnya lagi, dilarang sujud dengan siku ditempelkan di lantai. Terus yang terakhir, kalau tadi yang sujud seperti menempelkan ke lantai tadi, itu seperti sujudnya anjing kalau dalam riwayat yang lain. I'tadilu fis sujud wala yabsutu ahadukum dzira'aihi in bisatul kalbi. Bersikaplah pertengahan ketika sujud, janganlah sujud seperti anjing itu sujud. Berarti dikatakan seperti sujudnya anjing. Terus faedah yang terakhir, sholat ditutup dengan salam. Yaitu dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau tadi pembukanya, kan tadi disebut tahrimuha at-takbir. Memulainya dengan takbir, terus wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkan artinya sudah boleh macam-macam lagi setelah hal ini, yaitu salam. Jadi mulainya dengan takbir, ditutup dengan salam. Kalau memulai di sini berarti hal-hal di luar sholat tidak boleh dilakukan. Kalau ini setelah salam boleh hal-hal lain di luar sholat. Ini tentang ucapan salam, ada tambahan lagi pembahasannya. Nah, sekarang kita lihat hadis satu lagi tentang cara mengangkat tangan. Hadis 291. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara liruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya ketika beliau memulai salat, ketika bertakbir untuk rukuk, dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk. Wa fi hadisi Abi Humaid inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi summa yukabbirah. Dari hadis Abu Humaid menurut riwayat Abu Daud, beliau mengangkat kedua tangannya sampai lurus dengan kedua bahunya. Kemudian beliau bertakbir. Kemudian dalam riwayat Muslim, wali Muslimin an Malik bin Al-Huwairith nahu hadis Ibnu Umar walakin qala hatta yuhadhiya bihi mafuru'a udhunaihi, sampai lurus serupa dengan hadis Ibnu Umar, tapi dia berkata sampai lurus dengan ujung-ujung kedua telinganya. Kalau dalam hadis yang satu ke sejajar bahu angkat tangannya, yang hadis yang satu lagi sejajar ujung telinga. Berarti takbirnya Allahu Akbar, sejajar pundak bahu, atau sejajar telinga Allahu Akbar, sejajar telinga. Berarti faedah yang bisa kita ambil dari 3 hadis yang tadi sampai hadis 293. Pertama,
mengangkat tangan dalam sholat ada dalam 3 keadaan. Mengangkat tangan dalam sholat ada dalam 3 keadaan. Satu, takbiratul ihram. 2, ketika mau turun rukuk. 3, ketika mau bangkit dari rukuk. Nanti ada tambahan satu lagi, yaitu yang keempat, yaitu ketika bangkit dari tahiyat awal. Ketika bangkit dari tahiyat awal. Seperti nanti dalam hadis Nafi dari Ibnu Umar juga, karena iza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangkit dari 2 rakaat yaitu tahiyat, maka beliau mengangkat tangannya. Ibnu Umar katakan ini sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus faedah yang berikutnya lagi, mengangkat tangan bisa sampai sejajar pundak atau sampai ujung telinga. Nanti terserah pilih yang mana. Kadang lakukan sejajar pundak, kadang lakukan sampai ujung telinga. Dan untuk perempuan juga sama, caranya seperti itu. Terus faedah yang berikutnya lagi, ketika turun sujud atau bangkit dari sujud, tidak dianjurkan mengangkat tangan. Ketika turun sujud atau ketika bangkit dari sujud, tidak dianjurkan mengangkat tangan. Terus faedah yang terakhir, bisa jadi ucapan takbir ada setelah mengangkat tangan. Ucapan takbir ada setelah mengangkat tangan. Jadi kita angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Terus Allahu Akbar. Bisa sebelumnya juga. Ini angkat tangan dulu tadi ya. Baru Allahu Akbar. Bisa. Allahu Akbar. Baru angkat tangan. Bisa juga barengan. Di 3 cara. Bisa kita angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Tadi seperti yang disebut. Bisa juga Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar, baru angkat tangan. Bisa juga barengan. Allahu Akbar. Nah, 3 keadaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk subuh hari ini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan.
Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Setelah ini monggo untuk menyantap makan sahur yang ada di ruang utara. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.